Kami dari Sekolah Minggu GB Tebet akan memberikan saksian pujian lewat lagu Bapa Engkau Baik. Terima kasih, memberkati. Dadah. Shalom adik-adik di rumah. Shalom papa mama. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, selama ibadah berlangsung, tidak boleh makanan minum, tidak boleh cediran, tidak boleh berbicara apalagi main game. 3. Dan tidak boleh mondar-mandir. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa dan doa akan dibawakan oleh teman kita, Adik Presley. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah hari ini. Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami di peribadatan kami, meskipun hanya lewat Zoom, biar Engkau berkati kami. Kami percaya Engkau ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersukaria pada Tuhan hari ini. Yang berasa sukacita, kita lambaikan tangan dan haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja.
seperti sungai di hatiku. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati. Lebih semangat lagi, katakan kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Ketiga artinya satu, pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Dua, penuaian terbesar dan terakhir. Tiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Empat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih. Thank you, Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabar kalian hari ini? Kiranya dalam keadaan yang sehat, bersukacita, dan tetap semangat. Perkenalkan, nama aku Kaweli, dan hari ini kita akan membahas mengenai kasih-Nya Tuhan Yesus yang tidak pernah pilih-pilih kasih. Nah adik-adik, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah memperingati Jumat Agung dan juga Paskah, hari di mana Tuhan Yesus rela mati bagi kita, namun pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan semua itu Ia lakukan karena Dia mengasihi kita. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh Tuhan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan, biarkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh apa yang ada dalam diri kami cuman fokus sama Tuhan. Biar kami juga boleh mengerti Tuhan bahwa kasih yang sejati hanya ada di dalam Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku daripada kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa siapin Alkitabnya dan juga buku catatannya ya, supaya firman Tuhannya bisa kalian catat dan kalian bisa lebih ngerti. Nah, kita buka ya sama-sama dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 48. Adik-adik boleh catat ayatnya karena ini cukup banyak. Kaweli akan menceritakan ulang kisahnya Cornelius dan Petrus. Nanti adik-adik boleh baca di rumah setelah tayangan ini selesai ya. Oke, adik-adik, sebagaimana kita tahu kalau Tuhan Yesus itu mengasihi tanpa memilih-milih apapun latar belakangnya. Apakah dia orang Indonesia, apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Italia, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Mau rambutnya lurus, rambutnya keriting, kulitnya putih, kulitnya hitam, semua dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari kisah Cornelius dan Petrus ya. Jadi Kaweli mau cerita latar belakangnya Cornelius. Nah adik-adik, Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan Italia. Ingat ya, dia orang Italia, bukan orang Yahudi seperti Petrus. Kenapa seperti itu? Kenapa Kaweli tekankan kalau Cornelius bukan orang Yahudi? Karena pada zaman dulu ada anggapan bahwa hanya orang Yahudi aja adik-adik yang terima keselamatan, hanya orang-orang Yahudi aja yang dikasihi Tuhan. Jadi yang bukan orang Yahudi tidak terima keselamatan. Nah, tapi kita tahu ya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Yang setuju boleh lambaikan tangannya ya. Oke. Nah, walaupun Cornelius ini bukan orang Yahudi adik-adik, tapi dia adalah seorang yang percaya sama Tuhan. Alkitab katakan di Kisah Rasul 10 bahwa dia orang yang rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, dan juga rajin bersedekah loh. Jadi dia percaya sama Tuhan walaupun dia bukan orang Yahudi. Suatu hari ketika Cornelius lagi berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan tuh datang nemuin Cornelius dan meminta agar Cornelius mengutus 3 orang untuk mendatangi atau menemui seseorang yang bernama Petrus di kota Yope. Siapa Petrus? Petrus adalah orang Yahudi adik-adik. Nah lalu Cornelius menyuruh utusannya 3 orang untuk datang menemui Petrus di kota Yope. Nah kita lihat kemudian keesokan harinya Petrus lagi ada di atas rumahnya adik-adik. Dia lagi berdoa dan tiba-tiba dia dapat sebuah penglihatan. Di penglihatan itu Petrus melihat ada kumpulan binatang-binatang, tapi binatang-binatang ini bagi orang Yahudi itu dianggap haram, nggak boleh dimakan. Nah, suara yang datang kepada Petrus malah sebaliknya, menyuruh Petrus untuk makan makanan dari binatang haram tadi. Petrus nolak. Aku kan nggak bisa makan makanan itu, aku kan nggak bisa makan binatang itu, karena bagi orang Yahudi itu haram. Tetapi suara itu berkata, untuk apa yang Tuhan suruh kita makan tidak boleh kita katakan haram. Di saat itu Petrus masih belum mengerti tuh arti penglihatannya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus meminta Petrus untuk turun ke bawah karena ada 3 orang yang akan menjumpai dia. Seketika Petrus turun ke bawah rumahnya adik-adik. Dia menemui 3 orang yang ternyata itu adalah
orang yang menjadi utusan dari Kornelius. Dan orang itu mengatakan bahwa Kornelius meminta Petrus untuk datang ke rumahnya di Kaisarea. Jadi Petrus dapat undangan nih untuk datang ke rumahnya Kornelius. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut sama keluarganya Kornelius, sama Korneliusnya juga. Mereka sangat bahagia atas kedatangan Petrus. Tapi di sana juga Petrus tuh masih mikir, adik-adik, apa ya arti penglihatan tadi yang di atap rumah? Aku lihat sekumpulan binatang-binatang haram, dengan aku diminta datang ke Kornelius, datang ke rumah Kornelius. Oh, Petrus akhirnya ngerti adik-adik bahwa ternyata Tuhan Allah itu mengasihi semua orang, bahkan orang seperti Kornelius yang bukan orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi ini adik-adik, orang yang di luar Yahudi atau orang bukan Yahudi itu dianggap najis. Nggak boleh tuh main sama orang yang bukan orang Yahudi. Nggak boleh makan bareng-bareng sama orang yang di luar orang Yahudi. Jadi dianggap asing. Seperti Kornelius, dia orang Italia. Jadi bagi orang Yahudi, orang Italia seperti Kornelius tuh nggak boleh makan bareng, main ke rumahnya itu nggak boleh. Tapi di saat itu Petrus ngerti bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan mau semua orang diselamatkan, apapun suku bangsanya, apapun entah dia kaya, dia miskin, semua disayang Tuhan. Kemudian Petrus menjelaskan ternyata apa yang dia dapatkan dari Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dan mujizat terjadi. Kornelius beserta dengan seisi rumahnya menerima lawatan Tuhan. Mereka ketemu sama Tuhan, mereka dijamah Tuhan, dan mereka akhirnya memberikan diri untuk dibaptis. Jadi mereka dibaptis oleh Roh Kudus juga ya adik-adik. Keren banget kan? Nah, kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Petrus dan Kornelius? Jadi adik-adik, Tuhan mau untuk kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tidak membeda-bedakan entah teman kita mungkin orang kaya, orang miskin, fisiknya seperti apa, dia dari suku bangsa apa, semuanya Tuhan mengasihi. Karena satu, Tuhan mau untuk semua orang menerima keselamatan. Jadi Tuhan mau teman-teman kita juga terima keselamatan, keluarga kita terima keselamatan. Dan biarlah kita jadi anak-anak yang dapat mengasihi tanpa memilih-milih, sehingga semua orang bisa menerima keselamatan dan merasakan kasih-Nya Tuhan. Gitu ceritanya adik-adik, keren kan ya ceritanya Kornelius dan Petrus. Kak Weli berdoa setiap dari kita, adik-adik dan Kak Weli juga, kita sama-sama mampu untuk mengasihi semua orang tanpa memilih-milih. Oke adik-adik, ini saja firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Sekali lagi semuanya boleh lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, mau bilang terima kasih untuk firman-Nya pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan, kami diajarkan untuk boleh mengasihi semua orang sama seperti Tuhan Yesus mengasihi, karena Tuhan mau untuk keselamatan ada buat semua orang. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya Tuhan, menjadi terang-Nya Tuhan, menjadi kasih-Nya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Yuk adik-adik angkat tangannya yuk, kita berdoa, kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik, keluar masuk adik-adik Tuhan jadikan beruntung dan berhasil dalam sekolah, studi dan juga semua keluarganya diberkati, diberikan kesehatan, penyertaan daripada Tuhan, damai sejahtera ada bagi kehidupan adik-adik yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you adik-adik sudah mau mendengarkan tayangan ini. Selamat hari Minggu ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hello, good morning. How are you? Are you okay? Wow, that sounds great. Do you know children, today we're going to do about our creative activity. And do you know today we're going to make a flower art. Get ready?
Okay children, now we're going to do about our creative activity. It's about making a flower art. We have to prepare 2 purple paper, 1 stick, and leaves, and scissors and glue. So the first step, we have to fold the paper like this. Fold the paper like this, and we have to cut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and again cut with the scissors. Be careful when you cut the paper. And what's next? Yes, it's time to give the glue to the stick, or you may use masking tape or everything that you have at home. And it's time to roll it. Okay, I know you can do it, children. Roll it nicely. Be careful. And like this. Okay, and give the glue again, or masking tape, or everything that you have at home. Like this, and roll it again. Become like this. Okay, and press to the top. And what's next? Yes, give the glue, or maybe masking tape, everything that you have at home. Paste it nicely and neatly, and press to the top like this. Can you see, right? And yes, don't forget to give the glue or masking tape again here, so we can paste the leaf here, one here and one here. And can you see? It's done. Wow, do you like it? I know you can do it at home. Thank you, children, for attention.